Striker keturunan akan segera diumumkan PSSI. Kevin Dix hancurkan Manchester United. Warga Surabaya teriakan Timnas juara. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia U17 terus tancap gas untuk Piala Dunia U17. Terbaru tim berjulukan Garuda Asia itu berlatih 2 jam lebih. Kali ini lapangan Tor ditutup oleh kain hitam yang dipasang di pagar. Garuda Asia diduga berlatih teknis sebagai persiapan melawan Timnas Ekuador U17 di laga perdana Grup A. Sementara itu saat ingin meninggalkan lapangan latihan, pemain Timnas Indonesia melambaikan tangan dari dalam bus ketika meninggalkan venue. Lambaian tangan dari tim berjulukan Garuda Asia itu pun dibalas warga Surabaya dengan berbagai teriakan dukungan, termasuk pasti menang hingga pasti juara. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali dan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun turut hadir dalam latihan. Dari kejauhan, keduanya pun melambaikan tangan ke arah masyarakat dan wartawan. Sementara itu, penyerang Timnas Indonesia U17 Nabil Ashura pun mengaku tidak gentar dengan Ekuador. Timnya telah melakukan persiapan matang dalam laga pembuka melawan Ekuador yang akan dihadiri oleh para tokoh penting itu. Ekuador jadi tim yang mendapatkan sorotan di Piala Dunia U17 ini, sebab mereka akan menghadapi tuan rumah Timnas Indonesia U17 di laga pembuka Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat besok. Sebagai tim tamu, Ekuador tentu bakal mendapatkan tekanan besar dari supporter tuan rumah. Apalagi pertandingan itu akan digelar setelah acara pembukaan yang mana dihadiri oleh banyak tokoh dan pesohor. Pada kesempatan ini, gelandang Ekuador Jairo Reyes pun mengungkapkan timnya merasa agak grogi menatap pertandingan melawan tuan rumah ini. Persaingan Grup A sendiri diprediksi bakal berlangsung sengit, berisikan Garuda Asia, Ekuador, Panama, dan Maroko. 3 tim tamu di Grup A ini pun memiliki reputasi yang cukup apik. Calon pemain naturalisasi Kevin Dix kembali berlaga di Liga Champions dalam laga antara FC Copenhagen versus Manchester United. Dalam pertandingan ini, MU dipaksa main 10 orang, di mana calon defender Timnas Indonesia Kevin Dix CS berhasil membekuk dominasi setan merah. Bahkan jelang akhir laga, Kevin Dix sempat melepaskan serangan berbahaya ke gawang Manchester United. Tetapi sayang, bola tendangannya masih melenceng tipis dari gawang. FC Copenhagen sendiri kemudian tampil lebih garang setelah itu. Mereka bahkan berhasil membalikkan kedudukan lewat gol cantik dari pemainnya. Klub Kevin Dix pun berbalik unggul 4-3. Skor ini terus terjaga hingga akhir pertandingan. Tentu ini akan ada kans bagi pria 27 tahun berdarah Maluku kelahiran Belanda itu menjadi punggawa Manchester United di masa depan. Ketua PSSI Erick Thohir secara belak-belakan memberikan kabar tentang pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya dalam waktu 2 minggu ke depan. Jika melihat dari beberapa isu yang beredar akhir-akhir ini, terdapat 2 pemain yang diprediksi akan dinaturalisasi. Yang pertama ada nama Delano Ladan. Striker Feyenoord ini secara terang-terangan telah mengontak Erick Thohir lewat DM Instagram. Kemudian ada nama Million Monhave. Pemain yang membela Vitesse ini dikabarkan masuk dalam radar PSSI. Namun belum terlihat pergerakan PSSI tentang striker Vitesse ini. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia seharga 10,43 miliar yang sempat dirumorkan pindah ke Liga Arab, Saint Patinama dipastikan tidak jadi pindah. Melainkan pemain yang resmi bergabung ke klub Liga Arab adalah pemain Timnas Indonesia wanita, Fanny Supriyanto. Informasi mengenai Fanny sendiri yang bergabung ke klub Liga Arab didapat dari postingan Instagram IDN_abroad. Fanny Supriyanto merupakan penjaga gawang Timnas Indonesia senior yang telah mencatatkan 9 penampilan. Kiper berusia 19 tahun ini dikontak oleh Al-Hamah FC selama 1 musim. Pemain keturunan Indonesia Belgia Raja Nainggolan menyoroti keberanian Sandy Walsh dan Jordi Amat yang memutuskan untuk dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Pasalnya untuk datang menempuh perjalanan jauh dan membela Timnas Merah Putih itu membutuhkan kondisi yang kuat. Selain itu menurutnya memang bukan pilihan yang mudah sebab secara kasat mata
keputusan untuk membela negara di mana mereka bermain akan jauh lebih mudah. Sebagai pemain, kondisi itu tak membutuhkan waktu lama dan kerepotan untuk bolak-balik berpindah negara. Sempat bermain di Royal Antwerp selama 1,5 musim pada 2021 hingga paruh musim 2023. Raja Nainggolan pernah bertemu dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Mengenal Sandy dan tahu Jordi, Nainggolan pun mengacungi jempol untuk dua pemain keturunan tersebut. Lebih dari itu, dia menyarankan pemain muda Indonesia juga lebih berani untuk memutuskan bermain di luar negeri kendati mengaku pilihan tersebut tidak akan mudah. Bakal menjamu timnas Indonesia, pelatih timnas Irak Jesus Casas berhati-hati dengan pemilihan pemain bertahannya. Sebab apa yang dilihatnya dalam 4 pertandingan terakhir tak membuatnya terkesan karena banyaknya kesalahan. Oleh karena itulah ia memutuskan untuk memanggil pemain yang ia tahu betul termasuk Ali Faez yang memenangkan Piala Teluk bersama Irak di Basra pada awal tahun ini. Sementara setelah menghadapi timnas Indonesia, Irak sendiri akan bertandang ke markas Vietnam, tepatnya pada 21 November mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini soal proses naturalisasi Justin Hubner hingga Nathan Jeon. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut sebelumnya memastikan bahwa administrasi Nathan Jeon dan JIZ sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sementara untuk proses Justin Hubner disebutkan sudah berada dalam tahap akhir. Namun demikian, PSSI masih menunggu dan tak bisa menjamin kapan surat keputusan atau SK dari Presiden RI diterima. ET pun tak bisa menjamin 3 pemain yang tengah diproses naturalisasinya saat ini bisa selesai sebelum Piala Asia 2023 bergulir atau tidak. Apalagi untuk Jay dan Nathan. Choyun Damanik dipastikan gagal membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 karena masalah paspor Indonesia yang tidak dimiliki oleh sang pemain. Meski demikian, masih ada harapan dari Choyun Damanik untuk membela tim Merah Putih di masa depan. Nanti usianya sudah 18 tahun baru bisa dinaturalisasi. Kalau dari ibunya itu ingin anak-anaknya bermain di timnas Indonesia. Tapi kita lihat nanti dan semoga saja dia mau. Pelatih Persita Divaldo Alves sempat melontarkan sebuah statement yang menyinggung prestasi skuad Garuda di ajang Piala AFF. Menurut pelatih berkebangsaan Portugis tersebut, sejatinya skuad Garuda memang masih memerlukan waktu hingga beberapa tahun ke depan untuk bisa menjadi kampiun pesta sepak bola negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, ia pun mengakui bahwa para pemain di skuad Garuda saat ini berkualitas. Tentu komentar yang dilontarkan oleh pelatih Persita Tangerang tersebut semakin membuktikan ketidakpahaman Bung Toel terkait persepak bolaan dalam negeri. Divaldo yang memiliki predikat pelatih dengan lisensi UEFA Pro saja masih memaklumi timnas Indonesia masih belum bisa mendapatkan gelar juara. Sementara Bung Toel yang bermodalkan analisis pribadi selalu saja mengkampanyekan kegagalan seorang Sintayong karena belum mampu menjadi juara.